Tak hanya singkong yang tersohor menjadi bahan tape, masyarakat juga mengenal adanya tape ketan sebagai penganan hasil fermentasi. Oh, ternyata yang difermentasikan bukan hanya susu. Ternyata ada makanan-makanan lain juga. Tapi makanan apa aja ya? Kita lihat aja liputan berikut ini. Silakan. Makanan apa aja sih yang difermentasikan? Susu. Tape merupakan makanan yang telah dikenal berbagai kalangan, mulai dari pedesaan sampai dengan masyarakat kota yang modern. Jika ditelusuri, makanan legit ini merupakan salah satu peninggalan nenek moyang yang patut dijaga. Sebagai makanan tradisional, tape mudah ditemui sehari-hari, baik di supermarket maupun di pinggir jalan seperti ini. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal atau mengunjungi kawasan Jawa Barat, khususnya daerah Bandung. Perhatikan saja, hampir di setiap ruas jalan berjajaran penjual tape singkong. Bahan yang mudah didapat dan proses yang relatif sederhana membuat tape dapat diproduksi oleh siapa saja, termasuk skala industri rumah tangga. Dari singkong dicampur sama ragi, raginya juga nggak satu macam gitu, bisa 2 macam atau 3 macam gitunya. Singkong dikupas langsung dicuci, sesudah dicuci langsung direbus, sesudah direbus didinginkan, kalau sudah dingin baru dikasih ragi. Sudah dikasih ragi langsung direndam sampai 2-3 hari. Proses yang mudah membuat fermentasi menjadi salah satu pilihan pengolahan makanan untuk menambah nilai bahannya. Tak hanya singkong yang tersohor menjadi bahan tape, masyarakat juga mengenal adanya tape ketan sebagai penganan hasil fermentasi. Dasar yang kita pakai untuk membuat peyem ketan ini pada prinsipnya hanya 2. Bahan dasarnya hanya peyem beras ketan, beras ketan ada yang hitam dan ada yang putih. Kemudian bahan dasar berikutnya adalah ragi. Proses peyem yang kami buat itu dari mulai beras sampai menjadi peyem, pada proses akhirnya pada saat selesai fermentasi itu memang ada kadar alkohol. Dengan catatan kami juga sudah mendapat bimbingan dari Badan POM bahwa itu kadar alkoholnya dalam batas ambang yang aman. Fermentasi dan alkohol memang tak terpisahkan. Zat ini memberikan sensasi rasa yang berbeda pada makanan yang dihasilkannya. Tak sekedar rasa yang ditawarkan, jika sudah demikian, panganan ini menyimpan potensi menjadi haram untuk dikonsumsi. Namun, apakah hal ini disadari benar oleh para produsen? Mengingat tape merupakan makanan yang merakyat dan nyaris semua orang pernah menyantapnya. Tapi bisa juga bisa mengandung alkohol itu kalau ini waktunya lama, mencapai 4-5 hari. Kontroversi pun menjadi meluas bila berbicara hukum mengenai tape. Apalagi fermentasi merupakan proses kimia yang berjalan terus-menerus. Apabila terus didiamkan, bukan mustahil kandungan alkohol yang terdapat di dalam tape semakin lama semakin bertambah kadarnya. Seberapa besar tingkat reaksinya sangat tergantung pada kondisi yang ada. Contohnya kalau kita membuat fermentasi dari gula, itu 2 hari saja sudah 8% alkoholnya. Nah, jadi cukup tinggi kalau untuk sampai dia menimbulkan mabuk ya. Dan misalnya tape singkong walaupun kita berikan tetap dia berjalan karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan untuk dia terus fermentasi, ya akhirnya berhenti sampai dan alkohol juga tidak akan cukup meningkat tinggi. Sepanjang diperam meningkat ya, tetapi itu kalau diperam terus-menerus dengan kondisi yang memang memungkinkan. Tetapi kalau misalnya ditaruh di stopless atau biasanya itu saya rasa tidak akan sebesar itu. Tape
singkong mungkin kurang ya, karena dia lebih padat, solid itu biasanya lebih sukar dibandingkan mikrobanya juga lebih kerja keras dibandingkan dengan yang peyem ketan gitu. Lantas, jika menimbulkan keraguan-raguan, apakah tape masih menjadi panganan yang layak dikonsumsi umat Muslim?